Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat dan bahagia. Untuk hari ini kita akan membahas materi terkait dengan searching dan sorting. Apa itu searching? Apa itu sorting? Searching adalah pencarian, sedangkan sorting adalah pengurutan. Untuk lebih lanjut, pertanyaan pematik berikut ini. Yang pertama adalah bagaimana petugas perpustakaan menemukan buku yang kalian cari dengan waktu yang lebih singkat? Yang kedua, bagaimana membuat daftar hadir kelas. Ini adalah prosesnya. Kita mau mencari prosesnya, menjawab pertanyaan bagaimana di materi hari ini. Masalah searching dan sorting bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Semisal ketika ada orang yang mau menebak angka, misalkan satu orang si A menebak angka, yang satunya adalah menyimpan angka si B. B ini menyimpan angka 36 dengan aturan 1 sampai 10 angka yang akan ditebak oleh si A. Bagaimana agar menebakan tersebut lebih efektif atau tebakannya sedikit ya, jumlahnya sedikit, frekuensinya. Yang kedua, ketika ada 8 kartu ditutup, lalu nanti diminta untuk mengurutkan, bagaimana caranya mengurutkan kartu tersebut dengan efektif dengan cara membuka dua kartu secara bersama-sama. Selanjutnya kita bahas tentang strategi algoritma. Strategi algoritma. Strategi algoritma terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah strategi, yang kedua algoritma. Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Jadi strategi itu sebuah rencana untuk mencapai sasaran khusus. Ini menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan algoritma sendiri didefinisikan dengan urutan langkah-langkah untuk memecahkan suatu masalah. Atau bisa juga disebutkan algoritma adalah logika atau metode dan tahapan atau urutan sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Ada juga yang mendefinisikan sebagai urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Lalu apa itu strategi algoritma? Dari dua kata ini kalau dihubungkan menjadi strategi algoritma atau strategi algoritmik adalah kumpulan metode atau teknik untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan yang ditentukan. Yang dalam hal ini, deskripsi metode atau teknik tersebut dinyatakan dalam suatu urutan langkah-langkah penyelesaian. Atau secara singkatnya, yang dimaksud dengan strategi algoritmik adalah strategi menemukan cara yang paling efektif. Searching atau pencarian. Searching sendiri berasal dari kata kerja yaitu mencari, di mana kata kerja mencari ini tentu saja banyak kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya kalau kita mau mencari buku di perpustakaan, kalau kita mau mencari seragam sekolah misalkan yang berada di almari, terus ada juga ketika kita mendengarkan suatu lirik lagu dan penasaran dengan judulnya, berarti kita mau mencari judul lagu tersebut. Jadi mencari ini adalah suatu hal yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Lalu pertanyaannya, dari pengalaman-pengalaman tersebut, apakah dalam mencari itu kita mudah mendapatkan atau sulit? Atau kalau sudah dapat, apakah waktunya cepat atau lambat? Dari kejadian atau peristiwa tersebut kita bisa mendefinisikan yang dimaksud mencari adalah menemukan suatu yang bisa berubah angka, benda, konsep, informasi yang memenuhi kriteria tertentu dalam suatu ruang pencarian. Tadi kalau mencari itu bisa berupa benda, bisa berupa angka, bisa berupa konsep atau informasi. Lalu apa elemen dalam hal mencari atau pencarian ini? Ada 3 elemen dalam pencarian. Tentu saja yang pertama adalah subjeknya, yaitu sekumpulan benda atau objek. Yang kedua adalah kriteria dari benda atau objek yang dicari. Ada pengkategorian atau kriterianya. Yang ketiga adalah pengecekan benda atau objek itu untuk memeriksa apakah ia memenuhi kriteria pencarian atau tidak. Jadi ada 3 elemen yang akan ada di dalam pencarian, mulai dari benda atau objeknya, atau berupa angka, atau berupa informasi ya. Nanti dari hal tersebut tentu saja ada kriteria tertentu. Nah, kriteria ini berikutnya, kalau memenuhi kriteria, yang ketiga adalah
mengecek apakah yang dicari itu benar atau tidaknya. Kalau tadi kita membahas tentang mencari, sekarang kita membahas tentang pencarian. Apa itu definisi dari pencarian? Menurut KBBI, yang dimaksud dengan pencarian adalah proses, cara, pembuatan mencari atau perbuatan mencari. Sehingga kita bisa mendefinisikan bahwa pencarian adalah proses pencarian benda atau objek sesuai kriteria tertentu dari sekumpulan benda atau objek. Bagaimana dapat mencari dengan mudah? Maka perlu ada suatu strategi. Strategi dalam pencarian ada banyak sekali. Ketika kita mau mencari baju di almari, tentu saja ada banyak cara. Bisa kita cari dari atas, diurutkan ke bawah, atau dari bawah diurutkan ke atas, atau menurut kriteria tertentu dari baju yang kita cari, misalkan dari warnanya atau yang lain. Lalu strategi yang baik, atau strategi yang paling efektif yang bagaimana dalam pencarian tersebut? Tentu saja yang terbaik adalah tergantung pada keadaan benda atau objek tersebut saat pencarian dilakukan. Apakah benda itu urut atau tidak sesuai dengan kategori tertentu atau belum, maka akan membantu atau efektif tidaknya strategi yang akan kita gunakan. Jadi tergantung pada keadaan benda atau objek tersebut pada pencarian saat pencarian dilakukan. Algoritma pencarian itu apa? Algoritma pencarian didefinisikan sebagai serangkaian langkah atau instruksi yang digunakan untuk mencari suatu data atau informasi tertentu dalam bentuk data seperti array, atau himpunan, list, daftar, atau tree, atau database. Di dalam pencarian atau algoritma pencarian ini akan ada dua jenis yang dikenal. Yang pertama disebut dengan linear search atau searching dengan cara melakukan pengecekan satu persatu dari tiap data acak. Contohnya di sini kita akan menemukan angka 20, di situ sudah ada data yang tersedia, mulai sebelah kiri ada 10, ada 50, ada 30, ada 70, ada 80, 60, 20, 90, 40. Maka menggunakan linear search, kita mengecek satu persatu. Misalkan dari sebelah kiri, mulai angka 10, ternyata dia bukan 20, maka lanjutkan ke sebelah kanannya. Sebelah kanannya 50, 30, 70, 80, akhirnya mendapatkan yaitu nilainya 20. Jadi linear search ini mengecek satu persatu dari setiap elemennya. Yang kedua, jenis kedua disebut dengan binary search atau pencarian dengan mencari data pada indeks yang tengah dari data tersebut. Di dalam binary search ini kita akan menentukan dalam suatu bilangan tertentu yang di mana bilangan tersebut sudah harus terurut ya kalau menggunakan binary search. Kalau menggunakan linear search itu masih acak boleh. Kalau binary search harus menggunakan data yang sudah terurut. Jadi arraynya, elemennya sudah terurut, elemen atau datanya sudah terurut. Pertama kita tentukan dulu data yang berada di tengah-tengahnya. Dalam kasus hal ini di sebelah situ ada pencarian angka 23, maka di pencarian angka 23 itu bisa kita bagi di rentang angkanya itu dari 2 sampai 91, cari nilai tengahnya, nanti dinilai dari tengahnya. Untuk lebih lanjutnya penjelasan terkait dengan binary search akan kita bahas di video selanjutnya ini. Lalu bagaimana penerapan pencarian atau algoritma pencarian? Penerapan algoritma pencarian sudah sering kita gunakan misalnya pada mesin pencarian atau search engine. Ketika Anda melakukan pencarian di Google misalkan, nanti akan diurutkan sesuai dengan kata kunci yang digunakan oleh kita. Atau pencarian dalam aplikasi e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan sebagainya, kita bisa mencari suatu barang dengan mengetikkan huruf yang atau objek nama objek tertentu yang kita mau beli. Begitu juga dengan sistem rekomendasi sesuai dengan sejarah penelusuran Anda. Ini contoh-contoh algoritma pencarian. Jenis algoritma pencarian menggunakan linear search. Sebagai gambarnya sebagai berikut. Kalau disediakan ada angka 1 sampai 15 seperti ini dan kita akan mencari angka 6 dengan
menggunakan linear search, maka kita perlu mengecek satu persatu mulai dari sebelah kiri. Contohnya, angka sebelah kiri, angka 1, ternyata bukan 6, akan dicek lagi ke sebelah kanannya, angka 2, ternyata bukan 6, geser lagi ke 3, dia juga bukan 6, akan geser lagi ke 4, bukan 6, akan geser lagi ke 5, bukan 6, akan geser lagi ke 6. Jadi kalau penebakan seperti ini, jadi pencarian ini adalah pencarian pada tebakan atau langkah ke 6-nya, itu dengan menggunakan linear search dari sebelah kiri. Lalu bagaimana kalau dari sebelah kanan? Itu saja, kalau mau cari angka 6 dari sebelah kanan, dicari terlebih dahulu mulai dari angka 15, ternyata bukan 6, geser ke 14, ternyata bukan 6, geser ke 13, bukan 6, geser ke 12, bukan 6, geser ke 11, bukan 6, geser ke 10, bukan 6, geser ke 9, bukan 6, geser ke 8, bukan 6, geser ke 7, bukan 6, geser ke 6, baru didapat nilai angka 6. Kalau seperti ini berarti melakukan pengecekan atau pencarian sebanyak 15 dikurangi 6, 9, 10 ya, ada 10 kali pencarian atau 10 kali langkah dengan menggunakan linear search. Karena dalam menggunakan linear search itu harus dicek satu persatu. Nah, untuk linear search ini juga dimungkinkan datanya tidak urut seperti gambar ini. Lalu bagaimana kalau kita mengecek secara acak? Ya bisa saja secara acak dicek. Tapi kemungkinan untuk mendapatkan 6 akan lebih lebih sulit lagi. Kalau kebetulan 6 berada di sebelah kiri pada pengecekan pertama, mungkin langsung dapat 6. Atau di sebelah kanan pada pengecekan pertama dari kanan, maka akan langsung dapat 6. Tapi ketika angka 6 itu di ujung kanan, pengecekannya dari sebelah kiri, tentu langkah untuk pencariannya akan semakin panjang. Demikian untuk gambaran linear search. Selanjutnya kita akan memperdalam tentang binary search atau jenis yang kedua. Binary search ini nanti akan menebak di bagian tengah dari data tiap bagiannya. Perhatikan contoh berikut. Jenis algoritma searching yang kedua yaitu binary search, di mana dalam binary search ini kita akan memilih atau menebak angka dari yang tengah terlebih dahulu dari setiap bagiannya. Oke, di sini disediakan angka 1 sampai 15. Kita akan mencoba menebak bilangan yang disimpan oleh sistem di dalam angka tersebut. Nanti di sistem akan memberitahu letak bilangannya itu lebih besar atau lebih kecil dari hasil tebakan kita. Contohnya angka 1 sampai 15 kalau kita ambil tengah, misalkan ambil bilangan 8. Ini berada di bagian tengah. Kalau kita klik, ternyata di situ memberi pesan bahwa my number is lower than X. Jadi bilangan yang ada di sistem itu lebih kecil dari bilangan 8. Oke, sekarang kita fokus di bagian yang tidak ada silangnya antara 1 sampai 7. Jadi sistem itu mengambil bilangan di antara ini. Lalu yang ditebak yang mana? Kita akan menebak yang di tengah kembali, yaitu angka 4. Angka 4 kalau kita tebak, ternyata bilangan yang tersimpan di sistem itu lebih besar. My number is higher than X. Lebih besar dari 4 ya. Dan 4. Lebih besar dari 4. Oke, lebih besar dari 4 berarti antara 5 sampai 7. Kita tebak yang tengah-tengah dulu, yaitu 6. Oke, ternyata jawabannya 6. Kita coba lagi ya untuk menebak kembali. Tadi ada berapa langkah? 1, 2, 3. Ada 3 langkah. Kita bandingkan agar nanti penebakan itu semakin sedikit. Oke, kita ulangi lagi untuk menggunakan binary search. Kita ambil tengahnya lagi 8. Oh, ternyata langsung ketemu. Kita ulangi lagi gamenya. Kita ambil 8 lagi. Ternyata di situ lebih besar dari 8 angkanya. Kita ambil angka 9 sampai 15 yang berada di tengah. Itu 12 misalkan. Kita pilih 12. Ternyata bilangannya itu masih lebih besar dari 12. Sehingga tersisa 3 bilangan yang akan kita tebak. Mana yang mau ditebak terlebih dahulu? Kalau menggunakan binary search, tentu saja yang diambil adalah 14. Ternyata salah. Jawabannya adalah 15. Berarti ini berhasil melalui berapa tebakan? 1, 2, 3, 4. Itu penjelasan tentang binary search. Untuk lebih memahami lagi tentang
searching atau pencarian algoritma mana yang akan kita gunakan, kita sediakan ada angka 1 sampai 300. Nah, di sini kita akan menebak angka yang tersembunyi menggunakan binary search. Sekarang kita akan menebak bilangan yang lebih besar lagi. Tadi 1 sampai 15, berikutnya kita akan menebak 1 sampai 300 yang sudah terurut. Bilangan manakah yang tersimpan di dalam sistem itu? Bagaimana cara menebaknya? Pasti saja kita gunakan langsung binary search, yaitu mencari nilai tengah dari bilangan yang terkecil sama terbesar. Yang terkecil 1, yang terbesar 300. Maka nilai tengahnya adalah dibagi 2, yaitu betul 150. Kita coba pilih 150. Ternyata bilangannya itu lebih besar dari 150. Mana pilihannya? Ya, ambil bilangan yang berada di tengah-tengah, 151 sampai 300. Berarti kita perkirakan yang berada di tengah-tengah yaitu berapa? Sekitar di sini ya. Mungkin di sini di sekitar ini ya. 237 misalkan. Kita klik, ternyata bilangannya juga lebih besar dari 237. Maka kita pilih tengah-tengah kembali dari antara 238 sampai 300. Kita pilih bilangan yang berada di tengah dari bilangan tersebut. Di tengah-tengahnya mana ya? Berada di sini mungkin ya, 170. Ya, coba, oh ternyata lebih besar lagi dari 270. Kita ambil tengah-tengahnya, di antara itu misalkan 284. Oh ternyata lebih besar lagi. Kita pilih di tengah-tengah lagi, kita ambil 293 misalkan. Oh ternyata lebih kecil dari 293. Kita pilih tengah-tengah 228 misalkan, 288. Oh ternyata salah, berarti di tengah lagi 286. Salah lagi, ternyata jawabannya adalah 285. Kita ulang kembali permainannya. Tadi apa kuncinya adalah tebak yang di tengah. Di tengah 150. Oke, lebih besar dari 150. Kita ambil yang di tengah-tengah di antara itunya. Maka kita pilih yang bagian mana ya? Bagian ini misalkan ya 225. Oh ternyata masih di tengah. Kita cari yang di tengahnya lagi. Ya 263. Oh ternyata di antara 226 sampai 262. Bilangan lebih kecil dari 263. Kita ambil yang tengah lagi 224. Ternyata lebih besar dari 244. Kita ambil yang di tengahnya. Di sini 255, misalkan, oh bilangannya lebih besar dari 255. Kita ambil tengahnya lagi. Oh, lebih kecil dari 259. Kita ambil 257. Oh, ternyata salah, jawabannya adalah 258. Itu cara untuk menebak dengan menggunakan binary search. Urutan atau sorting. Apa itu pengurutan atau sorting? Kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Pengurutan atau sorting bisa kita definisikan sebagai sebuah proses merangkai benda dalam urutan tertentu dan atau dalam himpunan yang berbeda. Oleh karena itu, dia memiliki dua arti umum yang berbeda. Ada yang dikatakan dengan pengurutan, artinya merangkai benda yang sejenis atau sekelas dalam urutan yang teratur. Yang kedua adalah kategorisasi. Jadi kita mengelompokkan, memberi label kepada benda dengan sifat yang serupa. Pengurutan atau sorting ini suatu jenis permasalahan pada komutasi untuk mengurutkan suatu himpunan objek berdasarkan kriteria tertentu. Jadi pengurutan atau sorting ini adalah proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Lalu bagaimana cara untuk sorting? Ada dua cara. Yang pertama adalah dengan mengurutkan dari kecil ke besar atau naik yang disebut dengan ascending. Sedangkan yang kedua adalah descending. Artinya kita mengurutkan dari hal yang besar, data yang besar ke data yang kecil atau menurun. Lalu metode di dalam pengurutan atau sorting itu banyak sekali. Tetapi kali ini kita akan menggunakan metode atau algoritma atau teknik sorting dengan yang pertama adalah dengan bubble sort. Diberi nama bubble karena proses pengurutan secara berangsur-angsur bergerak atau berpindah ke posisinya yang tepat seperti gelembung yang keluar dari gelas bersoda. Untuk metode yang kedua adalah menggunakan insertion sort. Adalah salah satu
algoritma yang digunakan untuk permasalahan pengurutan dalam list atau daftar objek. Jadi dibuat daftar objeknya. Yang ketiga dengan menggunakan selection sort. Teknik ini dibuat dengan cara melakukan pengecekan satu persatu. Adalah bubble sort. Bubble sort merupakan proses pengurutan secara berangsur-angsur bergerak berpindah ke posisinya yang tepat, seperti gelembung yang keluar dari sebuah gelas bersoda. Jadi di sini nanti akan ada pengurutan data dengan cara membandingkan elemen sekarang dengan elemen berikutnya. Elemen sekarang itu elemen yang paling pertama. Ada dua pengurutan di dalam bubble sort, yaitu ada ascending dan descending. Adapun untuk pengurutan ascending, aturannya adalah jika elemen sekarang lebih besar dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar. Jadi elemen yang pertama dengan yang kedua, nanti elemen yang pertama itu lebih besar, kalau ascending maka harus ditukar dengan elemen yang kedua. Yang kedua pengurutan descending. Aturannya adalah jika elemen sekarang lebih kecil dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar. Kalau tidak, tetap ya. Kalau tidak lebih kecil, tetap. Jadi kalau kita mau mengurutkan dengan cara descending, elemen pertama atau elemen sekarangnya itu lebih kecil daripada elemen yang kedua, maka ditukar. Jadinya elemen 2 atau elemen 1, seperti itu. Itu kalau descending. Kalau ascending, dari elemen 1 ke elemen 2-nya itu harus lebih besar yang di depan, atau elemen satunya lebih besar dari elemen satunya. Ketika suatu proses atau iterasi telah selesai, maka bubble sort akan mengulang proses atau iterasi yang lain. Demikian seterusnya. Berikutnya di dalam iterasi ini, kita ketahui bahwa iterasi adalah proses perulangan dalam elemen array atau himpunan. Nanti untuk bubble sort berhenti jika seluruh array-nya telah diperiksa dan tidak ada pertukaran lagi yang bisa dilakukan, serta tercapainya berurutan yang telah diinginkan. Kalau tadi yang untuk satu iterasi selesai itu ketika iterasi satu selesai akan dilanjutkan dengan iterasi yang kedua. Nah, untuk sampai ke iterasi berikutnya itu akan berhenti jika nantinya tidak ada yang ditukar kembali. Lebih memahami tentang bubble sort, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Urutkan data berikut ini secara ascending. Artinya kita akan mengurutkan dari kecil ke besar. Yang perlu digarisbawahi pada pengukuran ascending, khususnya untuk metode atau algoritma bubble sort adalah jika elemen sekarang atau elemen awal itu lebih besar dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar. Seandainya tidak atau lebih kecil, maka tidak ditukar ya, atau tetap. Coba kita tuliskan untuk iterasi yang pertama, kita akan mengecek untuk elemen yang pertama. Iterasi pertama atau elemen sekarang yaitu nilainya 5, dia lebih besar dari elemen yang kedua yang bernilai 1. Maka perlu ditukar. Selanjutnya, kita lihat untuk elemen kedua atau elemen baru yang kedua ya, yang baru yang kedua, kita lihat dalam tabel biar mudah. Jadi untuk yang pertama, elemen 5 dengan elemen 1, kita lihat bahwa elemen pertama lebih besar dari elemen 1, maka perlu ditukar. Dituliskan di bawahnya, 1, 5. Oke, berikutnya kita bandingkan untuk elemen yang kelima, elemen 5 ya, elemen kedua, yang sekarang menjadi 5, itu kita bandingkan dengan elemen berikutnya, yaitu elemen yang bernilai 4. Elemen yang bernilai 4, 5 dan 4, 5 itu lebih besar dari 4, maka kita tukar kembali. Untuk posisi 5, di berikutnya diganti dengan 4. Berikutnya adalah dibandingkan antara elemen 5 dengan elemen 2. Ternyata 2 lebih kecil dari 5 lebih besar dari 2, maka perlu ditukar juga. Kita tukar posisi 5 menjadi posisi 2 dan posisi 2 menjadi posisi 5. Berikutnya untuk nilai 5, elemen 5 dengan 8, kita ketahui bahwa 5 itu lebih kecil dari 8, artinya 5 tidak lebih besar dari 8. Sehingga untuk posisinya tetap ya. Untuk posisi 5 tetap di situ, terus 8 posisinya tetap di angka 8. Sekarang kita bandingkan untuk 8 dengan 9. Jadi untuk posisi elemen 8 dengan elemen bernilai 9, ternyata 8 itu lebih kecil dari 9. Artinya 8 tidak lebih besar dari 9, maka posisinya tetap. Sehingga untuk iterasi yang pertama dihasilkan 1, 4, 2, 5, 8, 9.
Kita tuliskan hasil tersebut pada iterasi yang kedua. Pada iterasi kedua, kita ketahui hasil dari iterasi yang pertama yaitu 1, 4, 2, 5, 8, 9. Kita proses seperti di iterasi 1 tadi. Elemen sekarang atau yang pertama yaitu nilainya 1 dengan elemen yang kedua yaitu 4 dibandingkan. Elemen pertama ternyata lebih kecil dari 4 atau tidak lebih besar dari elemen 4 atau elemen berikutnya. Maka posisi 1 dan 4 tetap. Berikutnya kita bandingkan setelah 1 dengan 4 dibandingkan. Sekarang 4 dibandingkan dengan elemen berikutnya yaitu elemen 2. Elemen 4 dan 2, 4 lebih besar dari 2. Artinya perlu dipindah atau ditukar ya. Posisi 4 diganti dengan elemen 2. Sedangkan tempat 2 diganti dengan elemen 4. Kita bandingkan lagi untuk 4 dengan 5. Bagaimana 4 dan 5 tidak lebih besar dari 5. Sehingga posisinya tetap 4 dan 5. Terus berikutnya kita bandingkan lagi 5 dengan 8. Ternyata 5 dengan 8 pun dia menjadi posisinya tetap ya, karena tidak tukar. 8 dengan 9 bagaimana? Ternyata di 8 dan 9 pun sama posisinya tetap ya, karena 8 tidak lebih besar dari 9. Sehingga untuk iterasi 2 kita peroleh adalah 1, 2, 4, 5, 8, 9. Untuk iterasi 2 selesai. Kita cek ke iterasi yang ketiga. Kita lihat di iterasi ketiga, hasil dari iterasi 2 kita tuliskan kembali, yaitu 1, 2, 4, 5, 8, 9. Kita bandingkan dari elemen yang sekarang 1 dengan elemen berikutnya 2. 1 dan 2, ya 1 lebih kecil dari 2 atau tidak lebih besar 2, maka tetap posisinya. Sekarang kita bandingkan lagi untuk elemen 2 dengan 4. 2 dengan 4 pun dia tetap ya, karena 2 tidak lebih besar dari berikutnya. Sekarang elemen 4 dengan 5. Dia 4 juga tidak lebih besar dari 5, artinya ditulis tetap. Berikutnya yang kelima dengan 8, dia juga tidak lebih besar dari 8. 5 tidak lebih besar dari elemen berikutnya, maka kita tuliskan tetap. Dengan terakhir 8 dengan 9. 8 juga tidak lebih besar dari 9, artinya tetap. Kalau kita perhatikan di sini di iterasi yang ketiga, itu ternyata ketika bergulir datanya itu atau bergelombang, dia posisinya tetap semua. Artinya di iterasi 3 ini sudah berhenti untuk metode atau strategi atau algoritma bubble sort. Jadi sudah tidak ada proses pertukaran dan juga data telah terurut dari jadi iterasinya berhenti. Dari elemen sekarang dengan elemen berikutnya. Sekarang untuk di insert sort adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk permasalahan pengurutan dalam list atau daftar. Jadi di situ di list terlebih dahulu mana yang sudah terurut, mana yang belum. Nah, insert sort mengurutkan sebuah list dengan cara menyisipkan elemen satu persatu sesuai dengan urutan besar kecilnya elemen hingga semua elemen menjadi list yang terurut. Jadi di situ tergantung dari pengurutannya ascending atau descending ya. Misal pengurutan menggunakan ascending, maka iterasi pertama dengan membaca suatu elemen dengan elemen yang berdekatan. Di sini yang dibaca adalah dari urutan sebelah. Jika kiri elemen kedua lebih kecil, jadi elemen yang keduanya itu lebih kecil dari elemen ke satu, maka ditukar dan sebaliknya kalau lebih besar maka tetap. Iterasi berikutnya dengan memperhatikan iterasi sebelumnya yang sudah terurut dengan elemen yang berdekatan lalu menukar atau tidak sesuai dengan aturan tahap seperti iterasi yang pertama tadi. Untuk setiap iterasi berhenti apabila elemen saat ini sudah lebih besar dari elemen sebelumnya. Coba kita lihat untuk insertion sort ini itu sama dengan bermain kartu ya, mirip dengan cara orang mengurutkan kartu. Selembar demi selembar kartu diambil dan disisipkan atau diinsert ke tempat yang seharusnya. Pengurutan dimulai dari data yang kedua atau elemen kedua sampai dengan data terakhir. Jika ditemukan data yang lebih kecil, maka akan ditempatkan atau diinsert di posisi yang seharusnya. Pada penyisipan elemen, maka elemen lain akan bergeser ke belakang. Ini insertion sort, mari kita pelajari contoh berikut ini.
urutkan data berikut ini secara asendik 5, 1, 4, 2, 8, 9. Artinya kita akan mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Di dalam insertion sort atau penyisipan ini untuk asendik bahwa jika elemen sekarang lebih kecil dari elemen sebelumnya, maka kedua elemen tersebut ditukar. Di situ ada kata elemen sebelumnya. Artinya kita mulai dari elemen yang kedua atau dari sebelah kiri yang kedua. Kita lihat di interaksi yang pertama, kita mulai dari elemen yang kedua, yaitu nilainya 1. Untuk nilai 1 dibandingkan dengan elemen sebelumnya, yaitu 5, 1 itu lebih kecil dari 5. Sehingga kita tukarkan antara posisi 1 dengan posisi 5. Terus di posisi sekarang yang 1 itu, sebelumnya itu sudah tidak ada elemen lagi, maka iterasi ini selesai di iterasi 1. Kita lanjutkan ke iterasi yang kedua. Di iterasi yang kedua, tadi di iterasi 1 itu kita mulai dari elemen yang kedua. Sekarang di iterasi 2 tentu saja ditingkatkan kembali menjadi dari elemen yang ketiga, yaitu nilainya 4. 4 dibandingkan dengan 5. 4 itu lebih kecil dari elemen sebelumnya, yaitu 5. Maka perlu ditukarkan posisi dari 4 dan 5 itu, 4-nya maju ke depan atau diinsertkan, disisipkan. Sekarang untuk 4 dengan 5, setelah 4 dengan 5 ditukarkan, berikutnya adalah kita lihat posisi 4-nya itu terhadap elemen sebelumnya. Nilai 4 terhadap sebelumnya yaitu angka 1, 4 itu lebih besar atau tidak lebih kecil dari 1, sehingga untuk hasilnya itu tetap. Maka untuk iterasi yang kedua selesai, yaitu diperoleh 1, 4, 5, 2, 8, 9. Dilanjutkan ke iterasi yang ketiga. Tentu saja di iterasi yang ketiga ini dimulai dari elemen yang keempat, di mana elemen keempat nilainya 2 dibandingkan dengan elemen sebelumnya, yaitu 5, maka 2 lebih kecil dari 5. Maka 2 bertukar atau digeser ke sebelah kirinya. Sekarang kita bandingkan 2 dengan 4. 2 dengan 4 itu elemen 2 sekarang lebih kecil dari elemen sebelumnya, maka ditukarkan untuk elemen 2 dan 4 posisinya. Lanjutnya 2 dengan 1 posisinya, kita lihat bahwa 2 dan 2 itu lebih besar dari elemen sebelumnya, yaitu 1. Artinya tidak ditukar atau tetap, sehingga iterasi 3, iterasi yang ketiga pun sudah selesai. Yang diperoleh nilainya 1, 2, 4, 5, 8, 9. Dilanjutkan ke iterasi yang keempat. Iterasi 4 dimulai dari elemen yang kelima tentu saja. Untuk elemen yang kelima yaitu 8, kita bandingkan dengan elemen sebelumnya yaitu 5, maka 8 ini sudah lebih besar dari 5. Karena 8 lebih besar dari 5, maka iterasinya selesai untuk iterasi yang keempat. Kita lanjutkan, diperoleh iterasi yang keempat yaitu 1, 2, 4, 5, 8, 9. Di iterasi berikutnya, iterasi yang kelima, kita tuliskan kembali hasil iterasi yang keempat, 1, 2, 4, 5, 8, 9. Sekarang kita mulai dari elemen atau iterasi yang ke-6 ya, yaitu angka 9. Yang ke-6, di situ tertulis elemen sekarang 5, harusnya yang ke-6. Dibandingkan 9 dengan 8, ternyata 9 dengan elemen sebelumnya itu sudah lebih besar atau tidak lebih kecil, maka tetap. Karena tetap, maka iterasinya selesai. Dan semua untuk elemennya sudah diurutkan. Sehingga insertion sudah selesai. Iterasi berakhir karena semua elemen sudah terurut. Jenis algoritma sorting yang ketiga yaitu selection. Selection ini artinya menyeleksi ya. Jadi menyeleksi bilangan yang terkecil atau terbesar bergantung pada urut naik atau turun dari daftar bilangan yang belum terurut dan meletakkannya dalam daftar bilangan baru yang dijaga keterurutannya. Artinya akan ada dua bagian, yaitu bagian yang terurut dan bagian yang belum terurut. Bagian yang terurut di sebelah kiri dan bagian yang belum terurut di sebelah kanan. Nanti awalnya kita ambil dulu untuk nilai yang terendah yang belum terurut, nanti setelah itu dimasukkan ke dalam daftar yang terurut. Awal penulisannya untuk daftar yang elemen-elemen itu dimasukkan ke dalam bagian yang belum
terurut. Berikut ini langkah-langkah yang terdapat pada algoritma selection sort. Pertama, cari bilangan terkecil yang ada pada bagian belum terurut. Yang kedua, tukar bilangan tersebut dengan bilangan pertama bagian belum terurut, lalu masukkan ke bagian terurut. Ulangi langkah 1 dan 2 sampai bagian yang belum terurut habis. Selection sort atau menyeleksi dalam pengurutan, kita perhatikan soal berikut ini. Urutkan data berikut ini secara asendik 5, 1, 4, 2, 8, 9. Yang perlu ditekankan di sini adalah dengan pengurutan asendik dengan menggunakan selection sort. Artinya bagian daftar bilangan itu menjadi dua, yaitu bagian terurut dan bagian yang belum terurut. Lalu cari nilai terkecilnya. Seperti ini tampilannya, ada tabel. Yang pertama dituliskan bilangan-bilangan tersebut atau data tersebut pada bagian belum terurut. Di sini sudah ada 5, 1, 4, 2, 8, 9 di baris yang pertama pada iterasi yang ke-0. Untuk bagian terurutnya kosong, bagian belum terurutnya dituliskan data tersebut. Setelah itu, dari data tersebut, nilai terkecil bagian belum terurut kita cari, ternyata nilai minimalnya adalah 1. Berikutnya nilai 1 itu dipindahkan ke bagian yang terurut. Sehingga untuk bagian belum terurut, angka satunya keluar. Jadinya menjadi 5, 4, 2, 8, 9. Dari 5, 4, 2, 8, 9 ini nilai terkecilnya 2. 2 pindahkan ke bagian yang terurut. Sehingga untuk bagian yang belum terurut, angka 2-nya hilang ya, menjadi 5, 4, 8, 9. Dari data tersebut yang terkecil adalah 4. 4 dipindahkan ke bagian terurut. Terusnya akhirnya seperti pada iterasi yang kelima, yang bagian belum terurut tinggal 9, angka 9. Angka 9 tinggal dimasukkan ke bagian yang terurut. Sobat B, ada beberapa soal yang perlu Anda pahami. Yang satu, apa yang dimaksud dengan static algoritmi, apa yang dimaksud dengan proses searching, dan seterusnya sampai nomor 7. Selamat mengerjakan.